Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mutakin dengan NIM 216892. Saya dari kelas F. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya minta maaf kepada Bapak dosen karena tidak menggunakan grooming yang sesuai dengan arahan Bapak. Karena kan saya sedang mudik, jadi seragam saya tidak saya bawa pulang. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi chapter 6 yang berjudul yaitu tes dan seleksi karyawan. Baik, slide pertama, learning objective. Ini menjelaskan tentang mengapa mengetes dan menyeleksi karyawan itu penting. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan reliabilitas dan validitas, menyebutkan dan mendeskripsikan kategori dasar tes seleksi beserta contohnya. Terus menjelaskan cara menggunakan 2 simulasi kerja untuk seleksi. Terus ada mendeskripsikan cara untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja. Slide kedua, mengapa mengetes dan menyeleksi karyawan itu penting? Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian orang bekerja. Hal ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tentunya berdasarkan analisis pekerjaan. Mengapa menyeleksi karyawan penting? Karena pertama, dengan menemukan karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat, maka akan memiliki kinerja yang lebih baik pula, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kedua, dengan merekrut karyawan yang tepat, maka akan menghemat biaya dan waktu. Terus ketiga, untuk menghindari tuntutan hukum apabila terjadi kesalahan dalam perekrutan, misal diskriminasi, maka akan menimbulkan tuntutan hukum. Tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Selanjutnya slide ketiga, dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Makna terseleksi. Tes pada dasarnya adalah sampel dari perilaku seseorang dengan menggunakan alat seleksi dengan asumsi bahwa alat tersebut dapat diandalkan dan valid. Reliabilitas adalah konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Terus validitas, akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Terus ada analisis utilitas, yaitu sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan tidak menggunakan tes. Terus slide keempat, hak individu peserta tes dan keamanan tes peserta. Tes mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Kerahasiaan hasil tes. 2. Pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. 3. Hanya orang-orang tersebutlah yang mendapatkan akses terhadap yang memenuhi syarat yang menginterpretasikannya nilai-nilai tersebut.
yang mendapatkan akses terhadap hasilnya. Yang keempat, tes tersebut adil tanpa kecurangan, tanpa orang dalam. Terus lanjut di slide kelima. Tes kemampuan kognitif. 1. Tes intelijen. Daya ingat, yang dites itu daya ingat, perbendaharaan diri, kefasihan verbal, dan kemampuan numerik. Nah, itu tes intelijen. Terus yang kedua, kemampuan kognitif khusus, tes bakat, kemampuan mental spesifik secara spesifik gitu. Terus ada tes kemampuan motorik dan fisik. 1. Motorik dan fisik. Motorik ini yang dites itu ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi bagi pilot. Itu contoh ya, bagi pilot kalau mau melamar menjadi pilot, seleksi pilot. Terus fisiknya yaitu ya, kalau itu fisik mau jadi pilot ya harus kuat, bisa angkat beban, staminanya bagus, tidak merokok. Terus ada slide ke-6. Mengukur kepribadian dan minat. Tes kepribadian merupakan tes yang mengukur aspek-aspek dasar dari kepribadian pelamar, seperti introversi, stabilitas, dan motivitas. Jadi kita itu tidak boleh labil dan tidak boleh marah-marah gitu, labil lah. Terus ada inventory minat. Tes yang membandingkan minat seseorang dengan minat orang lain yang sekarang dalam berbagai pekerjaan, serta untuk menentukan pekerjaan yang lebih sesuai untuk individu tersebut. Baik, next di slide ke-7. Kita menggunakan 2 simulasi kerja untuk seleksi. Pusat penilaian manajemen. Sebuah simulasi 2 hingga 3 hari, yang mana 10 hingga 12 kandidat melakukan manajemen realistis, seperti melakukan presentasi di bawah pengamatan para ahli yang menilai potensi kepemimpinan setiap kandidat. Pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur. Melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja kandidat tersebut sebelum dipekerjakan. Terus slide ke-8. Melakukan investigasi latar belakang pemeriksaan referensi. 1. Media sosial dan SDM. 2. Ada tes poligraf dan kejujuran. Ketiga ada grafologi, dan keempat ada ujian fisik. Jadi menurut saya, kenapa kita penting dalam menyeleksi setiap karyawan sebelum mengerjakan orang itu, untuk menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu buang-buang uang untuk mengerjakan orang yang salah di bidangnya. Walaupun gajinya mahal, tapi dia kerjanya tidak begitu bagus. Jadi kita harus menyeleksi agar mendapatkan orang yang tepat. Jadi tidak boros, orang yang tepat, gaji sesuai, terus kerjanya bagus. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Semoga Bapak memaafkan kesalahan saya karena tidak menggunakan grooming dari kampus, dikarenakan saya sedang mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.